Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H mata kuliah otomata ingin menjelaskan tentang mesin Turing yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Faid Kafi dengan NPM 43A 8700 6170 269. Selanjutnya Saya Dimas Firmansyah dengan NPM 43A 8700 6170 331. Selanjutnya Baik, saya Didik Setiabudi dengan NPM 43A 8700 261 264. Saya Rijal Pratamuniti Pupulu dengan NPM 43A 8700 6170 258. Nama saya Dio Saputra dengan NPM 43A 8700 6170 249. Nama saya Lutfi Ari Nugraha dengan NPM 43A 8700 6170 245. Baiklah, berikut ini kami akan menyampaikan materi tersebut. untuk yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan dulu dari mesin Turing. Mesin Turing adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin Turing adalah sebuah finite automaton yang memiliki sebuah tab tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Selanjutnya, SAP pada PDA memiliki keterbatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa satu tab pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Visualisasi dari sebuah mesin Turing diberikan oleh gambar sebagai berikut. Nih, ada di sini ya. Selanjutnya, mesin terdiri dari sebuah finite control yang dapat berada dalam sebuah himpunan berhingga state. Terdapat sebuah tab yang dibagi ke kotak-kotak atau sel-sel. Setiap sel dapat menampung sebuah dari sejumlah berhingga dari simbol. Pada awalnya, input yang merupakan string dari simbol dengan panjang berhingga dipilih dari input alfabet ditempatkan pada tab. Sel-sel tab yang lain perluasan secara infinite ke kiri dan ke kanan. Pada awalnya menampung simbol khusus yang dinamakan blank. Blank bukan sebuah input simbol dan mungkin terdapat simbol tab yang lain di samping input simbol dan blank. Terdapat sebuah tab head yang selalu ditempatkan pada salah satu dari sel tab. Mesin Turing dikatakan men-scan sel tersebut. Pada awalnya tab head berada pada sel paling kiri yang menampung input. Pergerakan mesin Turing. Sebuah pergerakan mesin Turing adalah sebuah fungsi state dari infinite control dan tab simbol yang di-scan. Pada suatu pergerakan, mesin Turing akan merubah state. Next state dapat sama dengan current state. Menulis sebuah tab simbol dalam sel yang di-scan. Tab simbol yang mengganti simbol mana apapun yang ada pada sel tersebut. Secara opsional, simbol yang dituliskan dapat sama dengan simbol yang sekarang dalam tab. Memindahkan tab head ke kiri atau ke kanan. Udah, selesai. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu notasi formal mesin Turing. Mesin Turing dijelaskan oleh 7 tapel M yang berisikan himpunan key, sigma, R, alpha, Q0, B, dan finish. Komponen-komponennya adalah key himpunan berhingga dari state dari finite control, sigma himpunan berhingga dari simbol-simbol input, R himpunan dari tab simbol, sigma merupakan subset dari R. Notasi formal mesin Turing. Alpha fungsi transisi. Argumen alpha Kx adalah sebuah state key dan sebuah tab simbol X. Nilai dari alpha Kx jika nilai tersebut didefinisikan adalah triple PYD, di
di mana P adalah next state dalam key, Y adalah simbol dalam R ditulis dalam sel yang sedang di-scan menggantikan simbol apapun yang ada di dalam sel tersebut. D adalah arah berupa L atau R berturut-turut menyatakan left atau right dan menyatakan arah di mana head bergerak. Selanjutnya notasi formal mesin Turing. Key 0 start state sebuah anggota dari key di mana pada saat awal finite control ditemukan. B. Simbol blank. Simbol ini ada dalam R tapi tidak dalam sigma, yaitu B bukan sebuah simbol input. Dan finish F. Himpunan dari final state, subset dari key. Selanjutnya deskripsi instantaneous ID untuk mesin Turing. ID digunakan untuk mengetahui apa yang mesin Turing kerjakan. ID direpresentasikan oleh string x1, x2, x3, selanjutnya xi dikurang 1, key xi plus 1, dan xn di mana key adalah state dari TM. Tab headman scan simbol dari ke I dari kiri. Key 1, key 2 sampai xn adalah bagian dari tab di mana non-blank pada sel paling kiri dan paling kanan. Pergerakan TM M himpunan dari key sigma R alpha genome B dan finish dinyatakan oleh notasi sebagai berikut. Notasi sebagai berikut digunakan untuk menunjukkan 0, 1 atau lebih pergerakan dari TM. Selanjutnya akan dibacakan oleh Didik. Baiklah, selanjutnya saya akan meneruskan materi selanjutnya dari teman saya tadi, yaitu tentang ID untuk mesin Turing. Di sini anggap alpha itu berisikan key dan xi, yang mana sama dengan P ini tadi next state ya. Next state yang berisikan Y dan L, yaitu pergerakan selanjutnya adalah ke kiri. Karena tadi kan ada L ya, L to left yang berarti kan kiri. Maka dapat kita artikan bahwasanya X1, X2 dan seterusnya, lalu XI kurang 1 dan Q XI dan XI plus 1 dan seterusnya sampai XN. Kemudian dan notasi X1, X2 dan seterusnya, XI dikurang 2 P next state. Yang selanjutnya XI kurang 2 Y XI plus 2 dan seterusnya sampai X-nya XN, yang mana pergerakan ini menyatakan perubahan ke state P ya, ke state P, state selanjutnya. Dan selanjutnya tab hit sekarang diposisikan di sel I kurang 1. Dan selanjutnya jika I sama dengan N dan Y sama dengan B, tadi B adalah blank, maka simbol B yang ditulis pada XN berhubungan dengan urutan tak hingga dari blank yang mengikuti dan tidak muncul dalam ide selanjutnya. Dengan demikian X1, X2 dan sekian sampai XN ya, XN selanjutnya dikurang 1 dan key next state, lalu XN dengan notasi seperti berikut: X1, X2 dan sekian, lalu XN dikurang 2P dan XN-nya kurang 1. Untuk selanjutnya di sini terdapat dua pengecualian. Jika I sama dengan 1, maka M ya, himpunan yang berisikan sebelumnya bergerak ke blank ke bagian kiri dari X1 dalam kasus ini ya, seperti berikut ya. Ada key X1, X2 dan sekian, lalu XN dengan notasi seperti berikut, dan juga ada P, B, Y, X2 sekian sampai dengan XN. Jika I sama dengan M dan Y sama dengan B sama dengan blank tadi,
maka simbol B yang ditulis pada XN berhubungan dengan urutan tak hingga. Dari blank-blank yang mengikuti dan tidak muncul dalam ID selanjutnya, dengan demikian ya seperti berikut: X1, X2 sekian sampai dengan XN kurang 1 dan key next step-nya XN dengan notasi X1, X2 sekian, lalu XN dikurang 2, lalu P XN min 1. Dan di sini ada lagi, anggap saja ada alfa. Alfa ini ya berisikan dengan key dan xi sama dengan p, y dan r, yaitu pergerakannya selanjutnya adalah ke kanan. Untuk tadi kan ke kiri ya, sekarang ke kanan, maka x1, x2 sama dengan xi dikurang 1, lalu key xi plus 2 sama dengan xn dengan notasi x1, x2 sekian, lalu xi dikurang 1 y pxi plus 1 sekian dengan xn, dengan yang mana tab head telah bergerak ke sel i plus 1. Terdapat dua pengecualian. Jika i sama dengan n, maka sel ke min i plus 1 menampung sebuah blank dan sel tersebut bukan bagian dari ide sebelumnya. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan x1, x2 sampai dengan sekian xn min 1, key xn dengan notasi x1, x2 sekian dan xn min 1 ypb. Nah, jika i sama dengan 1, jika tadi i sama dengan n, sekarang jika i sama dengan 1 dan y sama dengan b, maka simbol B yang ditulis pada X1 berhubungan dengan urutan tak hingga dari blank-blank dan tidak muncul dalam ID selanjutnya. Dengan demikian dapat kita lihat simbolnya seperti berikut. Ada key X1, X2 sekian sama dengan XN dengan notasi PX2 sekian sama dengan XN. Nah, jadi seperti itu penjelasan tentang ID atau ide untuk mesin Turing yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya dengan Rizal. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh 1. Diberikan TM yang menerima bahasa 0 pangkat N 1 pangkat N lebih besar dari 1. M sama dengan 01, Q1, Q2, Q3, Q4 0, 1, 01, X, Y, B alpha, Q0, B, Q4. Fungsi transisi alpha diberikan sebagai berikut. Untuk di kolom stepnya ada 0, ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Untuk simbolnya di kolom 0 ada Q1 X R, Q1 0 R, Q2 0 L. Untuk di kolom 1 ada Q2 Y L. Untuk di kolom X ada Q0 X R. Untuk di kolom Y ada Q3 Y R, Q1 Y R, Q2 Y L, Q3 Y R. Untuk kolom B Q4 B R. Untuk selanjutnya misalkan mesin Turing M diberi masukan 0011. Pada keadaan awal mesin Turing M berada dalam state Q0 men-scan 0 yang pertama, yaitu ID M awal adalah Q00011. Urutan pergerakan M adalah Q00011. Notasi berikutnya X Q1011. Notasi berikutnya X 0 Q111. Notasi berikutnya X Q2 0 Y1. Untuk notasi berikutnya Q2 X 0 Y1. Untuk notasi berikutnya X Q0 0
Y1. Notasi berikutnya XX Q1 Y1. Untuk notasi berikutnya XX YQ1 1. Untuk notasi berikutnya XX Q2 YY. Untuk notasi berikutnya X Q2 X YY. Untuk notasi berikutnya XX Q0 YY. Untuk notasi berikutnya XX Y Q3 Y. Untuk notasi berikutnya XX Y Y Q3 B. Untuk notasi berikutnya XX Y Y B Q4 B. Kelanjutannya, contoh pergerakan yang lain diberikan input 0010. Urutan pergerakan M adalah Q0 00 10. Notasi berikutnya X Q1 01 0. Notasi berikutnya X 0 Q1 10. Untuk notasi berikutnya X Q2 0 Y 0. Notasi berikutnya Q2 X 0 Y 0. Notasi berikutnya X Q0 0 Y 0. Notasi berikutnya X Q1 Y 0. Notasi berikutnya X Y Q1 0. Notasi berikutnya X Y 0 Q1 B. Dalam state Q1, M tidak memiliki pergerakan pada tab simbol B. Dengan demikian, M tidak menerima input yang diberikan. Ya, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan materi ini. Di slide berikutnya ada diagram transisi untuk mesin Turing. Diagram transisi terdiri dari sebuah himpunan dari node-node yang menyatakan state-state dari mesin Turing. Sebuah hierarchy dari state Q ke state P diberi label oleh satu atau lebih item dengan bentuk X atau Y, D, di mana X dan Y adalah tab simbol dan D adalah arah kiri L atau kanan R. Bahwa bila alpha Q X sama dengan PYD diperoleh label X, Y, D pada RC dari Q ke P. Diagram transisi untuk mesin Turing. Dalam diagram arah D dinyatakan dengan tanda kiri untuk left dan kanan untuk right. Start state ditandai dengan kata start dan sebuah panah yang masuk ke dalam state tersebut. Final state ditandai dengan putaran ganda. Ini adalah diagram transisi mesin Turing pada contoh 1. Diawali dari start ke Q0, ke Q1, Q2, lalu balik ke Q0, dari Q0 ke Q3, langsung final state-nya ada di Q4. Contoh 2, mesin Turing berikut menghitungkan fungsi yang dinamakan monus atau proper subtraction. Fungsi ini didefinisikan oleh M n sama dengan max M min n, 0, bahwa M n sama dengan M min n jika M lebih besar sama dengan N dan 0 jika M lebih besar dari N. Mesin Turing yang melakukan operasi ini adalah M sama dengan Q0, Q1 dan sampai ke Q6. Lalu ada 0,1, 0,1, B, lalu alpha Q0B. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi Adi Nugraha. Terima kasih. Slide selanjutnya ada aturan untuk fungsi transisi alpha. Di kolom stage ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6. Dan di kolom selanjutnya ada simbol, ada 0, Q1, B, R. Terus Q1, 0, R.
Terus selanjutnya Q2 1L. Selanjutnya ada Q3 0R. Selanjutnya ada Q4 0L. Selanjutnya ada Q5 B dan R. Terus di kolom satunya ada Q5 B R. Terus Q2 1R. Terus Q2 1R. Q3 1L, Q4 DL, Q5 BR. Lalu di kolom B ada Q4 DL, Q0 BR, Q6 0R, Q6 BR. Di slide selanjutnya diagram transisi dari mesin Turing M. Diawali dari start, lalu ke Q0, dari Q0 ke Q1, dari Q1 balik lagi ke Q1, selanjutnya ke Q2, balik lagi ke Q2, selanjutnya ke Q3, dari Q3 balik ke Q3, lalu balik lagi ke Q0, ke Q5, dari Q5 ke Q6. Selanjutnya bahasa dari mesin Turing. Misalkan M sama dengan Q, sigma, R, alpha, Q0, B, finish adalah mesin Turing. Maka L adalah himpunan dari string-string W dalam sigma. Sedemikian sehingga Q0W BP untuk suatu state P dalam F dan string state A dan B. Mesin Turing dan halting. Notasi acceptance lain yang sering digunakan dalam mesin Turing adalah acceptance by halting. Mesin Turing dikatakan halt jika mesin tersebut masuk ke sebuah state key, men-scan simbol tab X, dan tidak ada pergerakan dalam kasus ini atau tidak didefinisikan. Contoh 3, mesin Turing dalam contoh 2 tidak dirancang untuk menerima sebuah bahasa, tetapi sebuah komputasi fungsi aritmatika. Perhatikan bahwa M halt dalam semua string dalam para 0 dan para 1. Karena apapun yang ditemukan M para tab-nya, M akan menggantikan kelompok kedua dari para 0. Jika M dapat menemukan grup tersebut berlawanan dengan grup pertama dari para 0, dan dengan demikian M mencapai state Q6 dan halt. Berikut daftar pustakanya. Demikian dari saya, akhir materi dari presentasi dengan materi mesin Turing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu saja yang materi yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya.